Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tiba saatnya ke acara inti dari Tablik Akbar Milad Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap ke-50 pada pagi hari ini. Karena kita sebentar lagi akan menyaksikan, menyimak, mendengarkan bersama kajian ceramah dari Ustadz Wijayanto. Sekali lagi sugeng rawuh Ustadz di kota Cilacap. Kalau di sini niku mboten wonten sego Ustadz, tapi sega, nggih. Karena ngapak nggih Ustadz, jadi sega adanya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sambut bersama Ustadz Wijayanto. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya? Saya mohon izin, saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam, tamu itu harus bersikap seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, enggak nurut, berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Al-Irsyad, tamunya Pak Fuad. Saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Saya duduk apa berdiri? Saya ngikut tuan rumahnya. Masalahnya Bapak Ibu, orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bapak Ibu bisa membayangkan ngangkat kursi sebesar ini berat. Saya tahu ini tidak ada di ruangan itu, ini pinjem di agak jauh sana. Panitia sudah nyiapkan gini, maka izinkan saya menghormati panitia sebentar saja. Boleh ya? Ya, boleh ya. Karena nanti jadi tersinggung, udah disiapkan kok nggak dipakai ya. Baik, panitia saksikan saya udah ikut memanfaatkan ini. Ternyata kursi itu empuk, maka sebentar lagi orang banyak rebutan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya cukup jelas enggak? Ibu-ibu yang di belakang suara saya jelas? Bapak-bapak yang di depan jelas suara saya? Standar Pak, saya itu ngecek suara jelas atau tidak tergantung respon dari jawaban pertanyaan saya. Saya di mana-mana ngecek suara itu gampang, karena salam saya ternyata tidak terjawab dengan sempurna. Mungkin karena enggak jelas yang di belakang sana. Tapi ibu-ibu jelas? Jelas atau tidak tergantung jawaban yang saya dengar. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh berarti jelas. Sudah gitu aja. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau sudah jelas tolong jawab dengan jujur, nggak usah nengok kanan kiri, nggak usah mikir siapapun, sesuai dengan isi hati yang paling dalam. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Ini Pak Said sudah sepuh aja mau disetujui itu masih. Ya, makasih. Ini dibukakan sekalian, terus diminumkan sini. Ya, ditaruh sini. Ya, ini cara. Ya, nggih, nuwun sewu, makasih. Ya, saya tidak haus, Bu, tapi izinkan saya untuk menghormati yang masih minum saya. Boleh ya? Nah, saya sama sekali nggak haus karena baru dari situ dan mohon maaf. Izinkan saya. Bismillah.
Ini sunnah Rasul. Ada 7 sunnah Rasul kalau minum. Udah, pokoknya kajian hari ini santai-santai saja. Rasul itu kalau minum itu hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini ditempelkan di sini. Enggak seperti orang Cilacap. Bapak sini, lah aku sini semuanya. Iya. Bahkan Rasul itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Kalau makan apel itu mohon maaf hanya digigit sedikit. Kenapa? Karena biar istrinya dapat banyak. Kalau orang Cilacap enggak, digigit tinggal sedikit kasihkan ini. Dan istri Rasulullah itu melanjutkannya di mana bekas gigi tadi dilanjutkan, sehingga kadang-kadang satu apel itu berkali-kali gigitan. Kalau orang Cilacap enggak, bapak sini lah belum gosok gigi lah aku sini enggak. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Engko jar koni iso ngajar orang lakoni, engko omong doang. No action talk only. Bukankah yadullah ma'al jamaah? Allah akan memberkahi negeri ini kalau ada kebersamaan, tidak ada tawuran, tidak ada adu domba, tidak ada pertingkaian antar beda politik segala macam. Itu akan ada berkah. Tapi kenapa minum aja dihabiskan? Enggak biasanya begitu ya Rasulullah. Ya habibati, ya zaujati, ya ummul mukminin, ya Khumairah. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Sah Isah, Is enggak pernah. Rasulullah kalau manggil istrinya itu dengan panggilan kasih sayang, zaujati, habibati itu. Maka nanti hubungan suami istri itu bisa dilihat dari panggilan. Dimulai dari kontak di handphone. Suami Anda baik atau tidak itu dilihat. Nanti kalau bapak ibu namanya Fatimah, kok ditulis di situ mama, bebek, yayang, cinta, my love, honey, itu biunge masih oke. Tapi kalau sudah namanya Fatimah, ditulisnya di situ Mabes Polri, wah, Makobrimob, Bareskrim, apalagi namanya Fatimah ditulis Mak Lampir, wah ini bahaya sekali. Nah, maka nanti sesekali handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau perlu nanti bapak kalau pengen beres, handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, terus disimpan di kantor. Ya, sama aja itu. Bapak ibu yang saya muliakan, kenapa kau habiskan? Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Tolong ini diperhatikan. Suami Anda itu hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Suaminya tinggi panggil truk petruk, suaminya gendut panggil, nggak boleh. Istrinya gendut panggil dut, nggak boleh. Walaupun jujur. Tapi ya kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Jadi bagaimana orang, begitulah Rasulullah. Ya Khumairah, hesi merah delima. Wahai orang yang pipinya putih kemerah-merahan. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu ya? Bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau. Apel Australia tahu? Putih ada kayak blason, kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat, kecantikannya masih ketinggalan di situ. Beda dengan orang Cilacap. Wong Al Irsad tak tonton sing bening siji wae ra ono. Lain kali Pak Fuad kalau ngundang saya lagi,
duduknya diatur. Itu semuanya harusnya panitia standarnya itu. Kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening, Pak. Yang pensiunan itu di belakang sana. Pensiunan yang MPP itu mati pelan-pelan, itu yang sini ini yang bau balsem, bau itu semuanya sini yang bau parfum Bulgari, Bilkadir gitu. Jadi yang sudah sepuh-sepuh ini sudah expired itu di belakang sana. Jadi membuat saya itu nggak begitu tahan lama di sini nanti. Kenapa kau habiskan? Maafkan aku terlalu haus. Ya kalau memang haus ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur Ummul Minin nangis sejadiannya. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Karena saya telah menyakitkan hati suami saya. Nanti saya bahas kalau perlu nanti malam di Tablik Akbar yang kaitannya forum, karena ini temanya tidak terlalu sana. Nanti malam saya perdetail. Ini strategi marketing biar Pak Fuad ngundang saya lagi. Ini juga karena cari ustadz-ustadz lain nggak bisa, akhirnya saya baru pulang haji langsung dibawa ke sini. Ya, ini juga. Halo, halo, hai, halo, halo, he, halo, halo, he, halo, halo, he, halo, he. Nah, ini masyarakat pendidikan kelihatannya ada di Universitas Al Irsyad, tapi masya Allah masyarakatnya tidak terdidik, malas untuk berpikir. 2 pertanyaan, 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata langsung Ini persis nanti tanya Pak Fuad, saya S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, Pak Fuad dulu di Maryland, di semuanya di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Cilacap. Itu aja. Ini persis kalau umroh dan haji. Kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Cilacap sampai beli emas 1 kilo. Masya Allah, Masya Allah. Baru berangkat aja sudah mau turun dari pesawat. Ngapain Mbah? Mau ngasih makan ayam belum ini. Wong Cilacap, Masya Allah biasa ini. Cah gemblung lah ya, masalah. Halo, kompak gak ini? Coba, ini nguji kekompakan dulu, baru saya mulai. Ini saya belum mulai sama sekali. Ini mengkondisikan dulu biar prakondisi. Nanti jam-jam 12 lebih sedikit saya akan mulai ya. Sekarang saya uji kekompakan karena tari yang disampaikan, tepuk tangan untuk anak-anak Al Irsyad, Masya Allah. Ini saya dahului anak-anak kita dulu, karena kita ini insya Allah nanti pelanjutnya adalah generasi anak. Kalau Pak Fuad segala macam udah menterinya masa lalu, yang akan jadi menteri-menteri sekarang nanti alumni dari Al Irsyad ini. Kalau bisa mempertahankan tadi kekompakan, kebersamaan, Masya Allah, bagaimana dia nanti ada sinergi satu dengan yang lain. Karena saya pernah bawa tari saman ini di Mesir, dibiayai oleh Asia Foundation bersama dengan Butet, bersama dengan Jaduk, bersama Cak Nun, MH Nun Najib. Saya yang mempresentasikan, kemudian yang perform itu anak-anak mahasiswa yang dilatih saman. Orang Mesir itu sinisnya luar biasa. Karena yang lain itu dari Thailand, dari mana-mana itu bawa alat banyak sekali. Ini enggak bawa apa-apa. Ini mau pentas apa, ini semuanya itu. Dia mengatakan, ngapain kamu mau ngapa ke sini? Ini mau ngapa? Ini kok orang-orang jejer ini. Tapi begitu dia pentas saman, maka semua orang tepuk tangan tuh berdiri dan minta diulang 3 kali. Karena ini satu saja salah udah kacau Pak. Satu salah satu kiri di kanan tabrakan udah hilang semuanya. Maka tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak Al Irsyad ini, Masya Allah. Coba ibu-ibunya suruh atau gurunya aja suruh dipraktekkan, ayo. Masya Allah, ini luar biasa dan itulah kebersamaan. Halo. Sekarang kalau saya bilang 1 semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2 tepuk. Kalau saya bilang 3 tepuk. Kalau 4 nggak usah tepuk. Nanti akan ketahuan Al Irsyad ini yang kompak sama enggak, nanti kelihatan. Itu tolong dipensiunkan Pak, nanti yang enggak kompak-kompak ini. Nanti tolong akan saya cek sini. Semuanya 1, 2, 1, 3, 2,
1, 2, 4. Nah, tolong Pak, ada beberapa guru Al-Irsyad di situ. Tolong itu dipensiunkan sekarang aja. Al-Irsyad itu nggak maju karena nggak kompak dari itu semuanya. Itu guru apa wali murid itu. Pindah aja itu, jangan disekolahkan di sini. Mungkin nggak kompak. Karena mendidik itu harus kekompakan antara keluarga, rumah, masyarakat, dan masjid. Itu nanti akan saya bahas hari ini. Halo. Kenapa kau habiskan? Maafkan aku karena terlalu haus. Kalau haus ya saya bikinkan lagi. Maka sampai di dapur Ummul Minin nangis ya, ya Allah, saya telah ternyata kenapa dihabiskan? Karena ternyata Ummul Minin tadi bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis. Berarti yang diunjuk, yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Karena apa? Untuk menjaga perasaan istri. Inilah suami yang baik. Kalau ada suami seperti itu Bu, Masya Allah, diizinkan untuk kawin lagi. Ya. Tapi sulit cari suami yang jaga perasaan istri seperti ini. Karena terlalu asin maka dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti menyinggung perasaan istri, betul nggak? Maka untuk menguji suami ibu, ya, besok pagi bikin mie, dikasih, terus diserahkan suami, Mas bangun tidur, bangunkan, mumpung masih sebelum subuh, ini masih anget Mas, tolong di mie. Kira-kira kalau orang Cilacap dikasih itu, apa responnya? Sembur ke wong wedok micek tok, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Wa qala idzan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak Dr. Fuad Bawazir MA selaku founder dan funding dari Yayasan Al-Azhar. Al-Azhar itu sebelah, maksudnya sebelahnya ya. Habis tadi ngobrol-ngobrol itu tanahnya Pak Fuad dibeli Al-Azhar maksudnya. Ya ingat. Saya kenal Pak Fuad jauh sebelum dulu saya pernah direpotkan Pak Fuad waktu mahasiswa di UGM. Saya termasuk yang memfasilitasi beberapa seminar dengan, saya masih bantu Pak Amin Rais. Itu saya nggak berani pulang gara-gara seminarnya Pak Fuad Bawazir ini ya, bikin seminar paper power segala macam. Makanya nanti kalau mau baca ada Republik Keluh Kesah gitu ya, itu tulisannya Pak Amin. Bahkan ada salah satunya itu apa ya, sekitar tentang karangannya Pak Fuad dulu itu ya, pokoknya tentang membongkar kebohongan ekonomi dan politik dan ekonomi. Wah kalau itu dibaca ulang, wah luar biasa, rame buku itu. Saya lihat nggak terbitkan ulang. Ya.
Dan yang saya hormati Bapak Said Basalamah, tadi pagi udah ketemu Pak ya di masjid ya, insyaallah. Yang saya hormati Bapak Ibu PJ Bupati yang diwakili Pak Satmoko Danardono. Ini tulisannya orek-orekan ra iso diwaca, masalah ya. Sudah sering ketemu soalnya Pak Satmoko nggih di banyak kesempatan. Yang saya hormati Pak Dandim dari yang saya hormati dari Polresta Kabupaten Cilacap ya. 86 Pak ya, insyaallah. Besok saya di Kadipropam, Pak Sahar akan ngundang saya minggu depan. Kemarin di Bareskrim, sekarang semuanya. Saya punya SIM di banyak tempat, Cilacap belum, nanti sebentar lagi. Ya. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Al-Irsyad Cilacap, yang saya hormati Pak Camat, Ustadz Aam dan Ustadz Syarif, yang Masya Allah tadi malam saya nyampe kereta jam 2 sampai hotel jam 3 Pak, belum tidur Pak sampai hari ini. Oh, ini komitmen saya kepada Al-Irsyad. Saya pilih-pilahin datang itu langsung ada kajian subuh langsung ke sini. Jadi Masya Allah karena demi Pak Fuad, dan ini komitmen saya jaga. Ini saya lock di jadwal saya, padahal saya masih jet lag, baru 5 hari pulang dari haji, jadi masih pola tidurnya masih belum karena beda jam itu. Dan ini komitmen saya jaga, seandainya Pak siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Al-Irsyad. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya. Loh, Pak Fuad mau dipanggil Pak Jokowi? Nggak mau. Pak Kapolsek mau, Pak Polres mau dipanggil presiden? Nggak mau, bukan presiden kok dipanggil presiden. Ada yang salah dari saya? Masalah. Yang saya hormati seluruh tenaga kependidikan, staf edukatif di Al-Azhar, Al-Irsyad. Ya Allah, ini kok keliru terus sih. Ya. Yang saya hormati semua ya anak didik, semua yang ditulis nih, semuanya saya hormati, nanti di fotokopi aja nanti saya ini semuanya. Ini saya tadi minta daftar banyak sekali semuanya. Dan boleh agak geser sedikit, Bu, mohon maaf karena ada yang enggak tempat. Lain kali kalau ngundang lagi cukup kursinya kurang Pak. Ini banyak yang berdiri, Bapak Ibu-ibu. Boleh geser sedikit Bu, mohon maaf. Itu geser aja. Bu, milih depan sini, Bu, depan sini. Nanti kalau udah penuh kita berangkat. Ayo, maksudnya ya. Ayo. Ya, duduk, nanti dipoto. Ayo duduk manis ya. Ya. Ibu telat Bu. Telat berapa bulan? Ya, salahnya sendiri nggak dapat tempat duduk ya karena telat. Makanya saya itu selalu nyarankan besok Bu, kalau cari menantu bagi yang belum nikah, usahakan betul jangan cari pasangan wanita yang berkacamata. Wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, dan itu dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri jangan berkacamata. Kenapa? Kalau dia setia, itu terbukti secara empiris. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya itu. Betul enggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak. Untuk nyari HP. Karena wanita di Cilacap ini udah dalam tidur saja di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Bersinar dan bercahaya di dalam selimut, bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, masa luar biasa. Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, kacamata nggak ada 2 jam udah kiamat, luar biasa sebenarnya. Nggak usah dilepas Bu, nanti malah nggak mau lepas kacamata malah nggak bisa lihat apa-apa. Halo, masih kompak? Masya Allah, masih fokus? Untuk nguji yang biasa ikut saya dengan tidak nanti akan kelihatan. Tangan kanan diangkat semuanya.
Ayo, tangan, yuk, gerakkan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, nanti ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu gerakkan tangan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Bikin lagi, kayak mau copot. Ini semua lihat saya, ikuti perintah saya, agak condong dikit, tegakkan, biar nggak pikun, biar nggak Parkinson, biar nggak tremor. Lebih bikin lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih bikin lagi, lebih lagi, pegang dagu, dagu ibu, ya Allah bu, pegang dagu, Bu, dagunya mana? Bu, pegang dagu, bu, Bapak pegang dagu, Pak Fuad, ayo pegang dagu, ayo pegang dagu. Nah, Masya Allah. Ini contoh Bu, contoh. Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang Makanya saya suruh fokus tadi, Bapak Ibu, mohon maaf ditaruh pinggir-pinggir itu karena memang nggak ada tempatnya Bu. Itu. Makanya lain kali kalau perlu ini dimepetkan lagi, kalau perlu yang nggak tempat itu biar efektif ini lesehan di sini, ya ini. Jadi nanti yang nggak dapat tempat suruh lesehan aja di sini, ya. Oh itu. Jadi yang daripada mojok-mojok sana itu insya Allah setannya lebih banyak di sana, jadi nggak fokus. Karena pengajian itu kalau jauh dari sana nggak ngelihat tidak fokus. Karena makanya saya datang di sini semua orang moto. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Itu. Yang kedua pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, dagu. Ibu nggak usah ikut tertawa tadi 6 kali nggak jatuh, nggak turun dagu. Lebih parah belakangnya Bu. Itu tadi sampai 9 kali saya itu enggak turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Yang ketiga tentang orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh kepada banyak orang, betul enggak? Iya, Masya Allah. Maka orang hidup itu akan baik dan tidak tergantung pengaruh dan teman-teman dekatnya. Dalam bahasa agama namanya bitonah. Orang jadi pemimpin baik atau tidak tergantung ring 1, ring 2-nya dan siapa pembantunya. Karena ini punya pengaruh. Siapapun yang jadi presiden itu nanti dipengaruhi oleh siapa yang pembisik-pembisiknya. Pak Fuad-Fuadnya zaman dulu, Pak Fuad Bawazirnya itu tergantung yang mempengaruhi itu semuanya. Halo? Nah, yang berikutnya, orang itu punya asas keterpengaruhan, maka kenapa sekolah ini dibikin warna seperti ini, kenapa suasananya bisa suasana agamis seperti ini, sampai kepada logo-logonya aja seperti ini, semuanya itu punya pengaruh. Karena kalau ini dicat hitam semuanya, gelap, orang masuk situ, ini bukan ruangan kelas, ini uji nyali. Halo? Karena orang punya keterpengaruhan, betul? Bisa fokus? Saya lanjut dulu, tolong semuanya jawab pertanyaan saya, tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena jawaban lebih dari 5 detik berarti tidak fokus. Celana saya warna apa? Semuanya jawab, celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ini kenapa Pak Fuad saya nggak langsung ngisi pengajian di sini? Karena yang diundang Al Irsyad ini wong edan sampai gemblung lah ya. Saya itu 36 negara pernah saya singgahi, saya hitung-hitung. Baru di Cilacap ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya di Cilacap ini. Gemblung. Kapan kerjanya? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Dan jawabnya kenceng, duduknya di depan.
bentak lagi. Malam, oh, kayak bener malam. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Halo? Ya. Maka Kaisar Hirohito dulu ketika mau nazak, ketika mau mati, hanya 3 pertanyaannya. Dan ini menjadi wasiat kenapa Jepang leading sampai hari ini di Asia. Pertama yang ditanyakan itu apa, Pak? Berapa jumlah guru? Karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, luluh lantak begitu. Mohon maaf Pak, bomnya di Hiroshima itu bukan di daerah kayak Cilacap ini, di rumah sakit Pak. Dan juga penduduk padat yang sampai hari ini masih berdiri, sampai bekasnya bom itu masih ada bekasnya. Rumah sakit itu masih jadi monumen, sebelahnya jadi kubuangan besarnya luar biasa, kayak danau penuh tulip sekarang untuk wisata. Saya 3 kali mengunjungi sana, kelihatan luar biasa. Tapi ternyata ketika Kaisar Hirohito itu mohon maaf bisa bangkitkan Jepang, pertama yang diperhatikan berapa jumlah guru, yaitu pendidikan. Maka negara Indonesia ini kalau pengen nanti akan maju, bisa menguasai semua dunia, bahkan Asia ini jadi macannya Asia, kalau pendidikannya maju. Maka saya support sebenarnya dengan berdirinya Al-Irsyad. Mohon maaf, jangan hanya berhenti di sini. Kalau perlu diwarnai di semua tempat harus ada Al-Irsyad, sehingga betul tidak hanya SD Bu, harus SMP, SMA, perguruan tinggi, kalau perlu S2, S3 nanti harus dibangun. Tepuk tangan untuk Al-Irsyad. Yang kedua, berapa jumlah dokter, yaitu kesehatan. Dan yang ketiga yang ditanyakan bagaimana jumlah hakim, hukum, termasuk polisi, jaksa, segala macam yang berkaitan dengan penegakan hukum. 3 pilar ini kalau ini beres, maka nanti gaji itu kalau dinaikkan pertama kali dosen gini ini gaji naik itu semuanya. Yang kedua dokter. Ketiga itu polisi agak belakangan, ya polisi TNI karena untuk itu semuanya, tapi untuk penegakan hukum itu semuanya. Kalau 3 ini beres, maka nanti ekonomi semuanya mengikuti semuanya. Karena mau investasi seperti apapun kalau nggak aman secara hukum nggak pasti, payung hukumnya nggak jelas, maka nanti tidak akan berjalan. Dan juga bagaimana pendidikan. Dan ini menjadi pesan moral tahun baru Hijriah ini sudah tepat sekali Bapak Ibu menyekolahkan di Al-Irsyad. Pertama, dari Al-Irsyad akan ditumbuhkan 3 kewajiban orang tua terhadap pemenuhan 3 rongga anak-anak kita. Orang tua itu wajib memenuhi 3 rongga sebagai orang tua, karena orang tua itu punya amanah kepada anak. Pertama, rongga perut. Maka tugas orang tua harus menafkahi secara lahir. Dalam surat An-Nisa ayat 9. Boleh saya dibacakan sebentar Mbak? Cari An-Nisa ayat 9. Ini 1 ayat ini aja saya terangkan hari ini untuk bagaimana Muharram dengan Yayasan Surah Al-Irsyad ini untuk menjadi orang yang bermanfaat. Pertama, An-Nisa ayat 9. Masih punya ini enggak? Tadi MC-nya mana? Masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 5 giga, jadi enggak wifi-nya numpang terus di kampus ya. Nah, kamu mahasiswa IT kok masuk enggak ini ya? Ya, An-Nisa ayat 9 terjemahannya aja, mikrofonnya kasih 1 lagi. Ya. Tolong diperhatikan. 4 tugas, salah satunya ini dimuat dalam surat An-Nisa ayat 4. Pertama, ya, 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Saya terangkan kira-kira sampai jam 1 baru selesai. Ya. Nggih. Ya. Nyun sewu, mohon izin dibacakan sekarang nggih Ustaz. Ya. Nggih. Ya, terjemahannya aja. Nggih. Arabnya enggak usah nanti kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan? Iqra jilid berapa sekarang? Ya. Ya. Nggih Ustaz. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. 1 di orang tua pelan ya di belakang mereka ya. Pelan-pelan ini kok nafsu banget. Masya Allah. Saya sudah beristri, mohon maaf, jadi nggak usah nafsu. Alhamdulillah Bu, istri saya itu 3 anaknya.
Serius Bu, ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anaknya. Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2, 3. Nanti tanya kepada Pak Fuad Bawazir. Ya, 1, 2, 3. Makanya Nabi Pak Said, ada Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kehormati dalam hidup saya? Itu siapa? Ibu. Kedua, ketiga, keempat, ibunya berapa tadi? Bapaknya? Jadi ibunya 3, bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Ora iso bahasa Inggris, ora iso, ora ngerti hadis. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi sadid. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan kalau kamu kufur, maka nikmat yang ada akan jadi adab yang pergi. Kalau syukur akan Pak Agus, mohon maaf, istri berapa? 1, disyukuri. Nanti akan amin gimana? Ditambah nikmatnya, nak saja 1 aja ditinggali tugas terus. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, anaknya semuanya ini. Halo. Nah, maka sekali lagi, udah nggak usah ini. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ibu loh yang jawab. Atau kamu boleh madu saya asal kamu boleh madu saya tapi saya racun dulu. Gitu aja ya Bu. Laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Serius Bu, kayak gitu disenangi, saya lebih seneng. Saya itu kalau di Jakarta sering Bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil. Nggak mau, nanti saya dihap malah kacau. Maka saya termasuk penentang, mohon maaf, pertemuan konferensi LGBT. Saya pertama kali yang menentang. Saya termasuk ini. Dan saya mengamanahkan Al-Irsyad harus menjadi pelopor anti LGBT. Setuju? Laki sama laki, belum ada obatnya. Maka hati-hati kalau ada laki-laki kok jari-jarinya keriting gini melambai, nggak jelas nih Bu. Biar jelas kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki mati itu almarhum, kalau malah wanita mati kalau nggak laki nggak perempuan aluminium, nggak jelas. Laki nggak, perempuan nanti toiletnya toilet laki, toilet perempuan, toilet tidak laki tidak perempuan, kacau. Nah, maka tolong ini ditegaskan. 1, diulang. Siap Ustadz. Saya lebih lemah lembut ya Ustadz bacanya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. 1, jangan sampai orang-orang meninggalkan anak-anak keturunan generasi yang lemah. Terutama ibu-ibu ini tolong diperhatikan, karena ibu ada kata ummun. Dari kata ummun ada kata umat, dari kata ummun ada kata imam, 1 akar kata. Maka tugas ibu ada 2. Perhatikan Bu. Kenapa? Karena anak itu kedekatannya kepada ibu. Maka anak kecil kalau nangis yang dipanggil bapaknya atau ibunya? Mama, ibu. Kalau bapak nggak ngerti loh, kok mama, berarti minta mama lagi? Enggak. Enak saja itu, mau minta adik-adik ya nggak mungkin itu temannya. Karena yang paling dekat dengan ibu, karena ibu punya rahim. Rahim itu kasih sayang, rahim itu tempat tumbuhnya janin. Bapak nggak punya rahim. Walaupun diinseminasi, disuntik nggak bisa, walaupun segendut apapun nggak bisa melahirkan. Dan untung yang bisa hamil perempuan, kalau yang hamil laki-laki kacau. Hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan malah futsal, anaknya lahir jadi prematur jenglot semuanya. Maka wanita kalau nggak hamil minder, kalau tiap tahun hamil juga minder. Suaminya nggak pernah pulang kok hamil, ternyata pakai WA aja jadi lutut ini. Kesenggol sidik plentung, ketukar sendalnya tadi, diuncali sarung ini langsung plentung, masa luar biasa.
Bapak Ibu semuanya, maka tolong tugas ibu satu, mendidik anak untuk jadi kepemimpinan, jadi imam yang adil. Maka dari kecil diajari kepemimpinan, dari kemandirian. Walaupun kalau udah SMA, tolong mandi ya mandi sendiri, jangan SMA dimandiin. Tidur dipisah, itu diajarkan di Al-Irsyad, itu bagian dari kemandirian itu nanti. Jadi jangan sampai ada anak yang lemah satu, maka tugas umun tadi. Halo? Yang kedua dari kata umun ada kata umat, maka menjadikan umat yang taat. Padahal sekarang ini anak lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Betul nggak? Kalau ada orang Cilacap seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mendahulukan handphone. Kamu mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh meteng terus metu kowe. Mula wajahmu kayak kipet. Bagaimana anak-anak ini? Dan itu alhamdulillah ibu tidak bisa mendidik seperti itu, maka dititipkan di sekolah. Tapi sekolah itu hanya bantu. Maka nanti kalau ada anak nakal tersesat di akhirat, yang bertanggung jawab gurunya apa orang tuanya? Maka ini harus berfungsi sebagai umun, umat yang taat, menjadi imam yang adil, karena kita semuanya adalah pemimpin. Maka nanti punya pertanggungjawaban. Bagaimana mendidik anak? Anak harus dididik dengan kemandirian, anak harus dididik dengan bagaimana akidah yang kuat. Jangan sampai anak yang lemah, seluruh ulama sepakat lemah di sini, yaitu lemah kepribadiannya, lemah keberagamaannya, lemah keimanannya, lemah di dalam akidahnya. NU dan Muhammadiyah sepakat yang dimaksud anak yang lemah di situ tidak boleh lemah dalam beragama. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, itu jarang. Terutama Idul Fitri, Idul Adha. Itu. Kalau satu Muharram semuanya sepakat. Khusus satu surah itu apa? Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu enggak. Idul Adha aja kemarin enggak sepakat. Sayangnya kok bedanya cuma 2 hari. Besok kalau bisa beda itu 4 hari. Jadi tanggal merahnya itu banyak. Gitu. Kalau saya cari yang duluan aja. Kalau mulai Lebaran tuh siapa yang duluan itu lebih. Itu saya lebih cenderung itu. Kalau perlu beda 4 hari seneng saya. Wah, yang lain masih puasa kita Lebaran dulu karena ngikut itu. Biar yang tanggung jawab itu. Ya, halo. Maka bagaimana menyatakan keimanan keberagamaan. Dan karena ibu tidak mampu, maka dititipkan ke sekolah, maka sekolah hanya bantu, maka jangan pernah menyalahkan sekolah, jangan-jangan dari rumahnya. Maka nanti kalau waktunya cukup, saya akan katakan bagaimana mendidik anak di rumah. Rumah harus punya 9 fungsi. Gagal kita punya rumah kalau tidak 9 fungsi ada di rumah kita. Kalau nanti gak selesai, nanti saya lanjut di nanti malam. 1, rumah-rumah kita. Dan bapak jadi ayah ayatun jadi pertanda. Maka bapak harus menjadi pribadi yang mempesona. Hari ini Muharram kita hijrah, bagaimana melahirkan bapak-bapak yang mempesona. Bagaimana anak bangga dengan bapaknya, anak bangga dengan ibunya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Nasihati anak contohnya ibunya, nasihati anak contohnya bapaknya. Kono adus, kono ambung, perengus ya wedus, persis bapakmu. Bapakmu wis 5 dino ratus mana. Wih kaose set A set B diulak-walik kait wingi masyaallah. Sana belajar biar gak lolak-lolok tulalit oon, O2N oon kayak mamahmu. Biungmu ngerti ora? Dulu SD ini 9 tahun. Terus lulus tak nikahi hamil metu kowe. Bapak neng kantor ditelepon, "Pak, segera pulang apa? Kita kedatangan Densus." Ngapain? Nyanakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Mosok anake sekolah neng Alisan ibune ra ngerti Densus sama sensus. Karena nanti itu jadi pengetahuan ini penting. Karena al-umu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu itu adalah sekolah yang pertama dan utama bagi anak. Maka kalau anak ibunya lolak-lolok tulalit O2N oon, anak-anaknya gimana? Padahal kenyataannya sekarang jujur ibu hafalan Qur'annya lebih banyak anaknya apa ibunya? Untung dimasukkan di Al-Irsyad. Ada 10
kaitannya dengan supaya tidak lemah ini. Al-Irsyad 1, Bapak Ibu tidak sadar bahwa di Al-Irsyad membantu pendidikan agama yang jauh lebih bisa dididik di sini daripada Bapak Ibu sendiri yang didik. Saya sendiri seandainya saya ngajari anak saya mungkin 1 juz pun gak hafal. Tapi karena di sekolah, di yayasan, maka di pesantren sekarang dia hafal 5 juz. Kenapa? Karena saya kalau ngajari mungkin hanya trikul, kulhu, kulau, kulaul. Anaknya 3 juz, ibunya berapa? 3 juz, juz apa aja? Juz mangga, juz mangga. Anaknya wis Yasin, Al-Baqarah semuanya, ibunya kul huwallahu ahad, Allahu somad. Sin fathah sa, sin kasroh si, sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah? Berasi entek, berasi entong. Halo? Yang kedua, dengan disekolahkan di sini, ibu tidak sadar menjadi jariah. Jariah karena anak akan mendoakan orang tuanya, jangankan sudah mati, masih hidup saja didoakan terus. Kalau di sekolah lain belum tentu ada doa untuk orang tua tiap hari. Maka di Al-Irsyad setiap hari tidak sadar Anda dapat kiriman jariah. Di Al-Irsyad juga dididikan bagaimana ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Di Al-Irsyad menjadi tenang dalam mencari nafkah, karena di Al-Irsyad insya Allah bebas dari narkoba. Saya yakin insya Allah tidak ada bandar narkoba di Ujian Al-Irsyad. Bebas dari pergaulan bebas, bebas dari semuanya kejahatan-kejahatan. Geng motor, tawuran, insya Allah nggak ada. Mati 5 orang tawuran antara SD Al-Irsyad melawan SMP Al-Irsyad melawan mahasiswa, mati 8 orang, insya Allah nggak ada pemerkosaan di Al-Irsyad, insya Allah. Di situ mohon maaf kegiatan amalia, sholat terjaga, baca Quran jadi bagus, dan ini menjadi jariah. Ibu sudah meninggal saja, nanti anak-anak ini masih setor doa kepada Bapak Ibu. Ini kenapa saya mau untuk Al-Irsyad ini, karena inilah yang mendidik tentang rongga perut, yaitu bagaimana sandang pangan papan. Yang kedua juga rongga kepala, yaitu ilmu yang nafi, karena orang dihargai karena ilmunya. Bapak mau punya istri cantik molek tapi lulak lolok tulalit oon. Ibu mau punya suami ganteng tapi edan. Maka rongga kepala. Yang ketiga yang paling penting adalah rongga dada. 1, tugas Bapak Ibu jangan meninggalkan anak yang lemah. Pertama, maka ayah jadi ayatun. Kalau ibu ini, mohon maaf, kalau ibu ini sekolah, bapak siapa? Kepala sekolah. Ibu memang yang mendidik, tetapi kepala sekolahnya bapak. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, maka ayah jadi ayatun. Jadi harus jadi pertanda, menjadi simbol kebaikan, menjadi pribadi yang mempesona. Tapi saya sudah ngasih uang tiap hari saya ngasih nafkah. Itu bukan kepala sekolah, itu ATM. Tapi saya sudah betulin rumah, itu bukan kepala sekolah, itu penjaga sekolah, itu Pak Bon. Maka Bapak 14 ayat di dalam Al-Quran dialognya kepada siapa? Anak kepada ayah. Kenapa? Karena hari ini bapak-bapak merasa itu tugasnya ibu tugasnya sekolah nanti itu orang tua, sehingga saling menyalahkan. Kenapa? Sekarang di UGM itu menjadi masalah karakter. Saya paling tidak 27 tahun saya jadi dosen di UGM. Mohon maaf tidak bicara tentang ini. Orang habis nyopet dia Malioboro, tes di UGM, asal bisa lulus masuk, asal bisa ngerjakin. Bahkan di IAIN, di UIN, orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, asal skripsinya diuji lulus, dia lulus jadi SAG, sarjana alam gaib. Jadi ini, karena saya ini mohon maaf, saya ini dimintai tolong, ada dokter yang salah satu promotornya saya itu sekarang dicari-cari nggak ketemu, dari Universitas Sumatera Utara, kumlot, tapi 3 tahun kontrakannya di Jogja belum lunas. Sekarang dihubungi udah nggak bisa, terus nanya saya terus, mana ini kok belum dilunas ini, tapi dokternya nggak akan dicopot.
kecuali profesor di UNS, itu urusannya Pak Fuad itu, enggak jelas. Ya. Gara-gara korupsi, enggak tahu itu ngelapor korupsi malah dicopot ya. Halo. Jadi sekolah sekarang itu enggak ngarusi karakter, maka dengan adanya Al-Irsyad ini karakter building, ini dibina, orang diajari. Mohon maaf Bu, saya punya teman IAIN Bu, saya enggak usah sebut namanya, itu waktu sama-sama di Inggris itu enggak pernah sholat. Padahal alumnus IAIN dia lebih hafal Quran hadis daripada saya di pesantren begitu rupa. Alasannya apa? As-sholatu lidzikri, Ustaz Am. Sholat itu untuk ingat. Kalau saya sudah ingat, ngapain saya harus ini? Yang penting saya ingat Tuhan itu. Jadi dia lebih hebat daripada Nabi. Mungkin aliran Panji Gumilang, mungkin itu namanya. Yang sholatnya bisa berjajar laki perempuan semuanya, enak semuanya ya itu. Bahkan nyuri-nyuri nggak apa-apa asal ya namanya. Halo. Maka disinilah kepentingan kita, Pak, Bu. Pendidikan karakter, bagaimana anak didik. Kalau hanya masalah watuk 3 hari bisa sembuhkan, tapi kalau watak kadang-kadang 1 generasi 2 generasi nggak berubah. Nyatanya yang korupsi itu sekarang berkurang, apa tetap ada, apa malah bertambah Bu? Tambah. Maka ini masalah pendidikan karakter. Pertama, jangan sampai Bapak harus jadi ayatun, rumah ini nanti fungsinya di situ ada tempat mendidik 3 rongga. Tapi tidak hanya masalah karakter saja. Dilanjut, belum selesai tadi. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Belum. Kamu ngeloncat itu, saya hafal Quran ini. Saya ngapalkan 6 tahun karena saya nggak pinter. Dulu ngapalkan Quran. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang nervous Ustadz yang saya iya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, ini kamu lompati, kamu baca aja korupsi. Jangan sampai menelantarkan. Ayat ini dulu zamannya Pak Fuad dipakai untuk ayat KB. Jangan menelantarkan anak, nek rumahnya itu kecil, tipe 21, rumahnya RS, SSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Tipenya 4L, wong kamare loro, anake 8. Asal metu lu lagi. Sing 3 tidur rumah, 3 ning musala, sing liyane titipe maratuwa. Maka itu menelantarkan, maka kesejahteraan. Maka diberdayakan, anak diajari di situ qadirun alal kasbi, di sini diajari kemandirian. Karena sekarang problem kedua setelah karakter adalah anak-anak tidak mandiri. Maka bagaimana orang jadi mahasiswa itu mandiri, sudah jadi sarjana bingung cari kerjaan. Bu, saya punya jamaah umroh 7 kali umroh. Apa pekerjaannya? Pemulung. Mengumpulkan semua barang bekas itu orang Madura. Orang Madura itu 7 kali umroh bersama saya, sekeluarga besar itu pengumpul barang rongsok. Hebat orang Madura. Orang Madura itu lihat wanita cantik nggak tertarik. Lihat besi rongsokan tuh syahwatnya masa luar biasa. Orang Madura kok dilawan. Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura. Bikin pesawat itu, mohon maaf, Cessna itu Habibie itu gimana? Bikin pesawat kok panas gini, orang panasnya di dalam kok kipasnya di luar gitu ya. Baling-balingnya di luar, harusnya kan di dalam gitu kan. Itu orang Madura Pak, hebat. Tapi umrah haji kita kalau nggak ada orang Madura nggak sempurna Bu, karena mutawif kita yang menguasai orang Madura, sak maklar-maklar untuk cium ajar asfalt itu orang Madura semuanya. Halo? Kenapa? Orang itu hanya lulusan SD. Tapi dia punya kemandirian, dia tahu bahwa rongsok ini kalau bekas plastik ini dikumpulkan jadi uang. Sementara sarjana kadang-kadang nggak tahu tempat kerja, bingung cari kerja. Loh, kerjaan begitu rupa banyak. Tapi dia nggak ngerti orang, maka kemandirian, maka kesejahteraan ini menjadi itu. 1, kaitannya dengan ronda dada, 2, kesejahteraan. Tidak hanya itu, disempurnakan terus. Ketiga, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah, karena hidup ini biar jadi berkah.
Salah satu Bapak Ibu semuanya dengan disekolahkannya di Al-Irsyad, nanti ada keberkahan di rumah tangga kita. Karena berkah itu satu, berkaitan dengan Allah. Satu, ciri berkah ada 4. Tolong dicatat baik-baik. Sesuatu diberkahi kalau berkaitan dengan Allah. Maka sama-sama sekolah, kalau sekolahnya ada kaitan dengan Allah, sekolah yang diberkahi. Bu, rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Bapak boleh gaji sebulan itu 50 juta, cukup lah di Cilacap itu 50 juta sebulan cukup ya Pak? 50 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba, anaknya menghajar, anaknya orang sampai koma 35 hari, sampai viral sampai hari ini. Sudah gitu istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, lulak-lolok, tulalit, oon, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu edan tenan iki. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Inilah berkah. Berkah adalah ketenangan hidup. Berkah adalah rasa cukup. Berkah anak muda dinasihati, itu berkah. Istri yang menyenangkan, itu berkah. Suami yang menenteramkan, itu berkah. Kenapa? Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Betul? Kalau mau ketemu suami orang dandan 3 jam. Karena mau jagong, mau ini semuanya. Luar biasa, mau resepsi, kerudung aja 12 meter, putar sana putar, naikkan, turunkan, kumpul ke yang tengah. Jadi nek melaku kaya nggawa sampah, Masya Allah. Karena mau ketemu suami orang. Bahkan ciput yang bagus gak boleh itu, harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu, kaya bajak laut. Bahkan bulu mata, tahu ya bulu mata? Ini loh bulu mata ini. Bahasa Inggrisnya itu aidep. Dulu zaman Pak Fuad itu, artis-artis itu paling hanya dijepit, Bu. Sekarang saya kalau syuting, yang lama itu bukan syutingnya. Nunggu Desi Ratnasari, nunggu Cika, Tia Arista, ya Allah kamu lama. Ternyata beli, sekarang tinggal nempelkan 5 cm, Bu. Jadi bulu mata 5 cm, jadi melakukan kepiting. Betul, Bu. Itu namanya cetar membahana. Waduh. Itu kalau di pinggir jalan tuh kedip aja angkot tuh minggir kabeh. Masya Allah. Saya itu pernah, Bu, syuting itu di-cut gara-gara itu. Karena di outdoor wanginya kenceng, enak-enak, cut ngapa dia. Ternyata alisnya hilang siji. Ini bulu mata idepe hilang siji. Bulu mata. Jadi kene dawa kene hilang. Masya Allah, luar biasa. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah asal-asalan, betul? Kadang-kadang, pakai luar biasa. Di rumah kadang-kadang suami datang daster, seminggu digantung, tinggal meneh, digantung, gantung. Kadang-kadang daster siji penitine 8. Belahannya dari ketek sampai ujung sana, Masya Allah. Ibu mau datang sini, Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, wangi-wangi nanti, arep foto bareng karo Ustadz Wijayanto, Masya Allah, biasa. Tapi begitu suami datang kadang-kadang balsem, PPO, Remason, minyak kaputi, minyak telon, kerokan, terus kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon pastung kroembel, Masya Allah. Bu. Kalau ibu tidak pandai menservis suami ibu akan terpuaskan di mal-mal itu. Di mal-mal itu kutilang, kurus, tinggi langsing. Kayak biola. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, Masya Allah. Sofa si jiwa menganti, ngadek itu kursinya ketut, Masya Allah, biasa. Kono kayak biola, yang rumah kayak gentong. Bu, sementara di mal-mal itu udah seksi kayak biola, kayak gitar. Sementara di rumah itu kayak gentong, kayak buah pir. Buah pir tahu nggak? Kecil, besar-besar terus pentung. Nah itu.
Oh, ditukokke kalung langsung hilang. Endi kalung sing tak tukokke wingi lagi tak nggo kejepit leher. Jadi sirah langsung weteng, no, masa luar biasa. Oh, gendut-gendut gitu. Kalau ibu tidak pandai melayani suami, suami akan terpuaskan di luar. Maka kepandaian istri yang menyenangkan suami. Itu bagaimana kesejahteraan rumah itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu semuanya. Inilah dimulai dari rumah ini. Karena sekolah ini nanti dibantu di rumah ini nanti didukung oleh sekolah dan juga didukung oleh masyarakat dan masjid sebagai institusi untuk membina karakter. Maka kalau ada anak sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat dugem. Waktu itu Nabi menyebut pasar. Maka kalau sering masuk ke karaokean, ke dugeman, ke nightclub, ke segala macam. Karena di nightclub itu kasihan Bu. Itu jatah distribusi kainnya aja nggak rata. Ini kerudung-kerudung, sana nggak kebagian Bu. Yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Sampai pusat peradaban dunianya itu mending kalau ini sampai dalam-dalam itu Bu, masa luar biasa. Sudah yang bawah ini ke atas, jadi roknya mini 15 cm Pak, dikasih belahan 10 cm di depan. Jadi tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara itu tinggal 3 cm. Jadi 3 cm sudah sampai Sidratul Muntahanya itu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Maka dimulai dari rumah tadi, bagaimana satu urusan rongga dada, kedua urusan rongga kepala, ketiga dijamin ketakwaan, nilai-nilai agama ada di rumah kita. Tidak hanya itu, ditutup dengan ayat itu, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal. Rasulullah itu misi utama diutus adalah menyempurnakan budi pekerti, karakter building. Almar'u bi'adabihi la binasabihi. Orang itu nanti dinilai oleh Allah bukan kepada siapa anak siapa, nasabnya siapa, tetapi bagaimana akhlak sopan santunnya. Saya ini mohon maaf tinggal di Jogja, untuk cari orang berbahasa halus saja susah. Kayak Pak, kayak anak bapak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pae kon mangan bue. Pae kon mangan, bapake kon mangan biungi. Jadi biungnya dipangani mulai akeh, bapak-bapak mangani biung-biung mana ini, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Bagaimana akhlak? Akhlak ini jadi hal yang sangat penting karena nanti adab dan inilah diajarkan di sekolah. Sekolah tidak hanya mengajarkan tentang apa, tapi masalahnya apa yang diajarkan di sekolah harus matching, harus juga sinkron dengan yang di rumah. Di sekolah diajari tentang doa-doa, tapi di rumah tidak dipraktekkan. Maka masuk rumah, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah salam. Masuk asal masuk aja. Ayo balik benar. Ini mau makan gimana? Makan pakai bismillah tangan kanan. Nunduk. Jangan baca bismillah segala macam supaya ada berkah. Karena disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah. Maka orang makan nasi. Halo. Nasi yang nanam siapa? Petani. Tapi kalau mau makan yang disebut petani apa Allah? Petani, terima kasih, petani matur nuwun gitu. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Pinter. Kalau mau belajar, buku disiapkan terus bismika Allahumma ya. Nek bapake ram balik-balik saka ado wis ketok. Wah, bapake ketok, doanya gimana? Summum bukmun umyum fahum, kurang ajar. Kenapa harus didoakan? Doa itu nanti akan melembutkan hati. Doa ini nanti mohon maaf akan memproteksi dari kejahatan. Bu, kenapa di Al-Irsyad selalu diajarkan doa? Karena doa ini akan mendidik anak ibu untuk perilaku baik.
Buktikan omongan saya. Orang berbuat jahat itu enggak pernah berdoa sebelum melakukannya. Copet, berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun.